Kemudian sifat yang kedua yang dengannya seseorang dengan izin Allah akan terselamatkan dari fitan, baik fitan syahwat ataupun fitnah syubhat, adalah at-ta'anni. Tenang, tidak terburu-buru. Tenang dia, tidak terburu-buru. Terburu-buru berkata, terburu-buru menilai. Tenang dia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Nabi, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian dalam beramal, segera. Di antara amal adalah talabul ilmi. Di antara amal adalah tilawatul Quran, zikrullah, sedekah, ta'awun di atas kebajikan, mendidik, mengajarkan ilmu, dan seterusnya. Tenang, tidak terburu-buru. Ketika seorang tidak terburu-buru, akan lahir sifat-sifat mulia. Antara lain, dia akan memiliki atau bisa menghindarkan dirinya dari berkata tanpa dasar ilmu, tanpa dasar hujjah, tanpa dasar bimbingan yang benar. Karena dia tidak terburu-buru. Tapi ketika seorang terburu-buru berbicara, menukil, mengirim berita, dan seterusnya, ini mengancam keselamatan dia dan keistiqomahannya. Tapi ketika dia tenang, lebih besar kemungkinan untuk terselamatkan. Seorang yang tidak terburu-buru, yang ta'anni, dia akan bisa tahu gambaran permasalahan itu apa. Apa sih gambaran permasalahannya? Ketika dia tenang, tidak terburu-buru, lebih mudah mengetahui gambaran permasalahan. Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak mengetahui suatul masalah. Gambaran permasalahan yang dibahas ini apa? Bendera yang sekarang dikibarkan sehingga menimbulkan ini dan itu apa sih sebenarnya? Banyak orang jatuh dalam fitnah karena dia tidak tahu tentang suratul mas'alah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka beberapa hal ini poin ini sangat penting, sangat kita butuhkan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa meraihnya. Tetapi dalam kesempatan ini pula saya ingin mengakhiri majelis ini dengan poin berikutnya kepada teman-teman semuanya. Perbanyaklah oleh antum ibadah. Perbanyak ibadah. An-nawafil. Ibadah-ibadah nafilah. Perbanyak zikrullah. Hiaskan atau hiasi hari-hari antum dengan zikrullah. Bukan hanya zikir pagi dan petang, tetapi keseharian itu dipenuhi dengan basah lisan kita dengan menyebut nama Allah. Dengan tilawatul Quran. Sibukkan diri antum dengan tilawatul Quran. Sibukkan antum dengan istighfar. Karena istighfar merupakan salah satu sebab nasrullah. Al-istighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita, itu merupakan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya diriwayatkan atau disebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana para nabi menghiasi perjuangan mereka dan dakwah mereka. Dengan apa mereka? Dengan doa, antara lain
Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kejelekan amalan kami atau perbuatan-perbuatan kami yang melampaui batas. Ampuni ya Allah. Dan kokohkan posisi kami. Wansurna, dan tolong kami, berikan kepada kami nasr, pertolongan. Di sini disebutkan bahwa nasrullah akan datang antara lain dengan sebab istighfar. Nasrullah untuk kita bisa memilah ini syahwat yang membinasakan dan ini syubhat yang menyesatkan.